Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Desilia Nurfadila, NIM 23221010965 dari IPS 3. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran Kolaboratif Berbasis Proyek terhadap Motivasi dan Sikap Belajar Siswa pada Mata Pembelajaran IPS di SMP 1 Arjasa Jember. Penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian IPS. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kondisi pembelajaran IPS di SMP yang masih cenderung berpusat pada guru. Pembelajaran bersifat konvensional menyebabkan siswa kurang aktif, sehingga motivasi dan sikap belajar belum berkembang secara optimal. Pada pembelajaran abad ke-21 menuntut keaktifan, kolaborasi, serta keterlibatan siswa secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran inovatif yang mampu meningkatkan motivasi belajar dan sikap belajar siswa. Salah satunya melalui model pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 3 hal. Yang pertama, yaitu bagaimana proses penerapan model pembelajaran kolaboratif berbasis proyek pada mata pembelajaran IPS. Yang kedua, bagaimana efektivitas model tersebut dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, bagaimana efektivitas model pembelajaran kolaboratif berbasis proyek dalam meningkatkan sikap belajar siswa. Adapun tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses penerapan model pembelajaran kolaboratif berbasis proyek pada pembelajaran IPS. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan motivasi belajar siswa serta mengkaji perubahan sikap belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Kajian teori dalam penelitian ini mencakup beberapa konsep utama. Yang pertama yaitu teori mengenal model pembelajaran kolaboratif berbasis proyek yang menekankan kerjasama dan penyelesaian tugas berbasis proyek. Yang kedua, konsep motivasi belajar yang berkaitan dengan minat, keaktifan, dan ketekunan siswa. Yang ketiga yaitu sikap belajar yang mencakup tanggung jawab, kerjasama, dan partisipasi siswa. Yang keempat, karakteristik pembelajaran IPS di SMP yang menekankan pemahaman sosial dan pembentukan sikap. Metode penelitian yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Mixed Method Research (MMR) dengan desain Sunken Explanation. Pendekatan ini mengorganisasikan metode kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Yang kedua yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian terdiri atas siswa SMP 1 Arjasa Jember. Dalam penelitian kuantitatif, subjek dibagi 2 kelompok yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk penelitian kualitatif, subjek meliputi beberapa siswa dari kelas eksperimen yang dipilih secara purposive serta guru IPS yang mengajar di kelas tersebut. Objek penelitiannya meliputi yang pertama, model pembelajaran kolaboratif berbasis proyek.
Yang kedua, motivasi belajar siswa. Ketiga, sikap belajar siswa dalam proses pembelajaran IPS. Lokasi penelitiannya dilaksanakan di SMP 1 Arjasa Jember. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah tersebut mendukung pelaksanaan pembelajaran aktif, serta memiliki guru IPS yang bersedia menerapkan model pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Selain itu, kondisi siswa di lingkungan belajar dinilai representatif untuk mengkaji efektivitas modal pembelajaran inovatif. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pada pendekatan kuantitatif, teknik yang digunakan adalah yang pertama, angket motivasi belajar siswa. Yang kedua, angket sikap belajar siswa. Dan yang terakhir, protes dan postes. Pada pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data meliputi yang pertama, observasi pembelajaran di kelas. Yang kedua, wawancara mendalam dengan siswa dan guru. Yang ketiga yaitu dokumentasi berupa foto kegiatan, perangkat pelajaran, dan hasil proyek siswa. Teknik analisis datanya yaitu menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu pengelolaan dan data hasil angket. Yang kedua, uji validasi dan reliabilitas instrumen. Yang ketiga, uji normalitas data. Dan yang terakhir, uji statistik seperti sampel dan independen. Analisis data kualitatif dilakukan melalui yang pertama yaitu reduksi data hasil observasi dan wawancara. Yang kedua, pengelompokan data ke dalam tema-tema. Yang ketiga yaitu penyajian data dalam bentuk narasi. Yang terakhir, penarikan kesimpulan berdasarkan triangulasi data. Langkah-langkah penelitian yaitu langkah-langkah penelitian dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap persiapan, meliputi penyusunan instrumen dan penentuan subjek penelitian. Yang kedua, tahap kuantitatif, yaitu pelaksanakan proses penerapan model pembelajaran kolaboratif berbasis proyek dan poster. Yang ketiga yaitu tahap kualitatif, yaitu observasi pembelajaran, wawancara dengan siswa dan guru, serta dokumentasi kegiatan. Yang terakhir yaitu tahap integrasi, yaitu penggabungan hasil kuantitatif dan kualitatif serta penyusunan laporan penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan model pembelajaran kolaboratif berbasis proyek dapat menjadi alternatif pembelajaran IPS yang lebih efektif dalam meningkatkan motivasi dan sikap belajar siswa. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.